Assalamualaikum, Rahayu, salam Pancasila. Sejarah mencatat orang-orang yang ketika kecil dibuang, tetapi kemudian dengan begitu gigih bisa membalikkan keadaan sehingga menjadi pribadi yang diperhitungkan di masanya. Kisah mereka ini dilukiskan dalam cerita tutur dan tulis dengan penuh dramatis, gagah berani, heroik, sekaligus mengaduk emosi karena mereka harus berjuang melawan getirnya jiwa yang kadang menjadi sebuah dendam untuk dilampiaskan. Namun demikian, faktor yang tidak dapat dipisahkan atas kemampuan mereka membalik keadaan adalah hadirnya orang-orang baik dalam kehidupan mereka yang senantiasa mendampingi sang tokoh menapaki jalan terjal menuju kegemilangan. Siapa saja mereka yang dicatat sejarah dengan tinta emas karena kisahnya yang heroik, dari diri yang terbuang menjadi tokoh yang terhormat? Yuk kita ulas satu per satu. 1. Ken Arok. Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari yang bergelar Sri Rajasa Betara Sang Amurwabumi dan disebut sebagai cikal bakal Wangsa Rajasa. Kemasyhuran Ken Arok sebagai pengguling kerajaan Kediri dan dengan penuh drama mendirikan kerajaan besar Singasari seakan berbalik dengan kehidupan masa kecilnya yang kelam. Bayi Ken Arok dibuang oleh ibunya yang bernama Ken Endok di tengah pekuburan. Bayi mungil Ken Arok harus mulai merasakan kepahitan hidup di saat ia terlahir di dunia. Ayahnya yang bernama Gajah Para sendiri meninggal saat Ken Arok dalam kandungan. Lengkap sudah penderitaan Ken Arok kecil, di mana saat itu mestinya ia menerima limpahan kasih sayang dari seorang ibu dan perlindungan dari seorang ayah. Kelamnya kehidupan Arok berlanjut ketika Arok ditemukan pencuri yang bernama Lembong dan diasuh dalam pola didik sebagai seorang pencuri. Asal-usul Ken Arok dan alasan pembuangan menjadi perdebatan yang menarik di dunia akademis maupun di kalangan pemerhati sejarah. Ada yang beranggapan Ken Arok adalah dari kalangan rakyat biasa yang sanggup menggalang gerakan perlawanan hingga berhasil menggulingkan kerajaan Kediri. Ada yang menganggap Ken Arok adalah anak dari seorang Brahmana, petapa, atau resi yang memperkosa Ken Endok sehingga Ken Endok membuang bayi Ken Arok karena dianggap buah dari aib. Sebagian lagi berpendapat bahwa Ken Arok adalah anak dari bangsawan Kediri yang saat berburu di hutan merebut Ken Endok dari suami sahnya yaitu Gajah Para. Hidup terbuang menempa Ken Arok menjadi manusia yang teguh, tabah, tangguh, cakap, dan cerdik. Dikarenakan ia harus bertahan hidup dan pada dasarnya ia adalah manusia pembelajar. Diambil anak oleh Lembong, seorang maling dan penjudi, membuat Arok belajar tentang kehidupan yang gagal. Lepas dari keluarga Lembong, Ken Arok dipungut oleh keluarga Bangau Samparan yang juga seorang penjudi. Minggat dari keluarga Bangau Samparan, Ken Arok berkenalan dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng. Pertemuan Ken Arok dengan Tita membuahkan kerjasama, yaitu menjadi gerombolan perampok. Menjadi pemimpin perampok, Ken Arok menunjukkan kemampuan belajar yang hebat sebagai seorang perencana siasat yang ulung.
sebagai eksekutor lapangan yang tangkas, penggerak organisasi yang handal, orator yang pandai mempengaruhi masyarakat, dan pelaku bela diri yang tangguh. Gerombolan Ken Arok sanggup menggetarkan penguasa daerah Tumapel yaitu Tunggul Ametung dan mencemaskan penguasa kerajaan Kediri yaitu Kertajaya. Jika saat itu kekuatan politik yang bermain adalah kalangan istana Kediri dan bawahannya yaitu kalangan Tumapel, maka kekuatan Ken Arok menjadi poros ketiga sebagai oposisi liar yang sangat diperhitungkan. Keadaan ini dibaca dengan baik oleh kelompok Brahmana, Resi, dan lainnya yang punya misi politik untuk arah kebijakan kerajaan ke depan. Tokoh agama terkemuka saat itu yaitu Brahmana Lohgawe menemui Ken Arok lalu mengambilnya sebagai murid untuk mengajari tentang moral, etika, agama, dan wawasan pemerintahan sembari mencarikan jalan Ken Arok untuk bisa masuk dalam struktur pemerintahan. Berkat Lohgawe Ken Arok masuk menjadi pengawal sang Aku Tumapel yaitu Tunggul Ametung. Ken Arok yang memang sudah dipersiapkan dan direstui oleh para agamawan mulai mempersiapkan sebuah rencana besar. Pertama, ia menggulingkan sang Aku Tumapel dan memproklamirkan diri sebagai penguasa Tumapel. Tumapel selanjutnya menyatakan diri sebagai sebuah kerajaan merdeka di luar kerajaan Kediri. Kediri bereaksi keras atas aksi Ken Arok. Kediri menggempur Tumapel dan tentu saja hal itu sudah dalam perhitungan Ken Arok. Ken Arok yang mendapat dukungan penuh dari para agamawan dan rakyat jelata sanggup mengalahkan Kediri. Kertajaya terbunuh, Kediri runtuh, dan selanjutnya Tumapel merubah diri dengan nama Kerajaan Singasari dengan Ken Arok sebagai raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Betara Sang Amurwa Bumi. 2. Sunan Giri. Suatu saat kerajaan Belambangan yang dipimpin Menak Sembuyu yang merupakan keturunan Hayam Wuruk mengalami bencana wabah penyakit sampai-sampai putra sang raja Belambangan yang bernama Dewi Sekardadu ikut terpapar penyakit. Raja Belambangan membuat sayembara, barang siapa yang bisa menyembuhkan Putri Sekardadu maka akan dijadikan suami Sekardadu. Tersebutlah seorang ulama atau mubalek dari Asia Tengah bernama Maulana SK mengikuti sayembara dan berhasil menyembuhkan penyakit Sekardadu, dan akhirnya Maulana SK resmi menjadi menantu Menak Sembuyu. Kehadiran Maulana SK yang membawa misi Islamisasi lama-kelamaan menimbulkan kegaduhan dan goncangan politik dalam kerajaan Belambangan. Maulana SK akhirnya keluar dari istana Belambangan meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Ketika Dewi Sekardadu melahirkan, kegaduhan istana Belambangan berlanjut kembali. Bagi sebagian kelompok, anak Maulana SK yang lahir dari Sekardadu ini tetap berpotensi mengguncang stabilitas keyakinan dan politik di istana Belambangan. Di saat yang sama, wabah penyakit di lingkungan luar istana semakin meningkat. Keadaan ini dijadikan alasan untuk menuduh bahwa anak Maulana SK ini sebagai pembawa kutuk atas wabah yang semakin meluas.
Menyikapi kegaduhan istana, maka diputuskan untuk membuang putra Maulana SK ke laut. Di hamparan air laut, putra Maulana SK ditemukan oleh armada dagang anak buah dari Nyi Ageng Pinatih, seorang saudagar dari Gresik. Nyi Ageng Pinatih adalah kerabat dari Raja Majapahit. Ayah Nyi Ageng Pinatih adalah Minak Koncar, bangsawan Bali yang sudah beragama Islam. Singkat cerita, bayi yang ditemukan di laut diserahkan pada Nyi Ageng Pinatih dan diambil sebagai anak dengan diberi nama Jaka Samudra. Sebenarnya ada kemungkinan bahwa pembuangan sudah direncanakan sedemikian rupa sehingga putra Maulana SK bisa selamat di tangan Nyi Ageng Pinatih. Ketika usia Jaka Samudra dirasa cukup, Nyi Ageng Pinatih memutuskan untuk membawa Jaka Samudra ke Ngampel untuk belajar agama Islam pada Sunan Ampel. Di pesantren Ampel, Jaka Samudra belajar agama Islam bersama putra sang Sunan, yaitu Makdum Ibrahim. Sunan Ampel mengetahui bahwa Jaka Samudra adalah putra Maulana SK dengan putri Sekardadu, yaitu seorang putri Trah Blambangan yang merupakan Trah Majapahit juga. Maka oleh Sunan Ampel, Jaka Samudra diberi nama Raden Paku. Oleh Sunan Ampel, Jaka Samudra juga diberi nama Islam, yaitu Ainul Yakin. Setelah dianggap cukup berguru di Ampel, Raden Paku bersama Makdum Ibrahim ingin belajar agama Islam dan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Mendapat restu dari Sunan Ampel, mereka berdua berangkat menuju Mekah. Saat sesampai di Malaka, mereka bertemu dengan Maulana SK, yaitu ayah dari Raden Paku. Kedua remaja tersebut akhirnya tidak melanjutkan perjalanan ke Mekah, melainkan berguru pada Maulana SK. Usai berguru pada Maulana SK, Raden Paku dan Makdum Ibrahim mendapat tugas dari Maulana SK untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa. Raden Paku mendirikan pesantren di daerah Gresik. Pesantren binaan Raden Paku berkembang pesat. Raden Paku semakin terkenal dan semakin kuat pengaruhnya seiring perkembangan waktu. Pesantren Raden Paku memiliki ciri yang berbeda dengan pesantren lain yang sudah berdiri sebelumnya. Pesantren Raden Paku bercorak lebih tegas dalam praktek ibadah dan sosial dari pengaruh budaya lokal, apalagi budaya yang berbasis kepercayaan lama. Raden Paku ingin masyarakat ditekan untuk menjalankan agama Islam secara murni sesuai hukum fikih dan menghindari sinkretisme. Setelah mendirikan pesantren, Raden Paku dikenal dengan nama Sunan Giri. Kuatnya idealisme Sunan Giri untuk menerapkan Islam secara kafah, beliau menyatakan wilayah pesantren Giri sebagai sebuah kerajaan yang merdeka, tidak di bawah Majapahit, dengan nama kerajaan yaitu Giri Kedaton. Sebagai Raja Giri Kedaton, Sunan Giri mendapat julukan Sultan Abdul Fakih. Beliau juga disebut Prabu Satmoto, artinya bermata enam, sebagai bentuk tandingan pada penganut Siwa yang menganggap Siwa bermata tiga.
Selain itu, Sunan Giri kerap mengeluarkan fatwa dan pernyataan yang mengganggu stabilitas kerajaan Majapahit. Gerakan Sunan Giri mendapat respon dari kerajaan Majapahit. Fatwa-fatwa yang membuat gaduh dan pusing pemerintahan Majapahit diceritakan atau dimitoskan sebagai keris Kolomunyeng milik Sunan Giri. Pasemon keris Kolomunyeng artinya fatwa, pernyataan, dan khotbah beliau bikin munyeng dan bikin puyeng pemerintahan Majapahit. Akhirnya Giri Kedaton yang berbasis pengembangan religi diserbu pasukan Majapahit. Sunan Ampel sang guru dan Putri Cempa Anarawati, selir dari Brawijaya kelima, bergerak cepat menyelamatkan Sunan Giri dari ancaman hukuman. Brawijaya kelima diyakinkan bahwa tidak mungkin Giri Kedaton yang kecil dan dikelola dengan sistem berbasis religi sanggup menggoyang Majapahit. Sunan Ampel juga mengeluarkan fatwa bahwa melawan kerajaan yang sah adalah haram. Hal ini dilakukan untuk lebih meyakinkan Brawijaya kelima. Sejak penaklukan Giri Kedaton, maka kerajaan tersebut kembali menjadi pesantren biasa di bawah pengawasan Majapahit. Sunan Giri lolos dari hukuman sang raja. Hal ini yang sering membuat cemburu para keluarga kerajaan yang lain, terutama yang masih berpegang pada agama non-Islam. Sebagai contoh, kecemburuan itu diekspresikan oleh Ki Ageng Kutu, seorang terah Majapahit dari wilayah Wengker, lewat sebuah kesenian reog. Reog menggambarkan sang Prabu yang seharusnya disegani laksana singa menjadi lumpuh di bawah kecantikan Putri Cempa nan cantik laksana burung merak. Tepat setelah runtuhnya Majapahit di Trowulan, pesantren Giri memproklamirkan diri kembali sebagai kerajaan, tepatnya setelah 9 tahun dilumpuhkan Majapahit. Kedaton Giri adalah negara merdeka yang berbasis religi dan mengurus sisi keumatan atau keagamaan. Hal ini mungkin seperti kerajaan Roma Italia sekarang. Setiap kesultanan yang berdiri pada masanya, misalkan Demak, Pajang, dan Mataram, selalu meminta legitimasi dari penguasa Giri Kedaton setiap ada pengangkatan sultan baru. Demikian kisah orang terbuang saat kecil tetapi kemudian begitu gigih memperjuangkan harkat dan martabat diri sehingga berbalik menjadi orang terhormat. Dan tentu saja semua itu karena ada guru dan teman yang hebat pula yang senantiasa membimbing dan mengawalnya. Assalamualaikum, Rahayu, Salam Pancasila.